Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran akuntansi dasar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk praktik membuat jurnal umum. Untuk materi selengkapnya, kalian bisa download di Google Classroom ya. Nah, berikut adalah bentuk jurnal umum, di mana di sini terdapat judul dari jurnal umum itu sendiri. Yang pertama berisi nama perusahaan, kemudian ada keterangan di sini jurnal umum atau jurnal, dan yang terakhir adalah periode. Nah, untuk kolom-kolomnya ada kolom tanggal, keterangan atau akun, ref, debit, dan kredit. Seperti itu. Dan jangan lupa di sini juga ada halaman. Nah, di sini page ini berisi nanti jurnal umum kalian itu ada berapa halaman sih? Contoh, kalau misalkan di sini kalian nanti membuat halaman 1 di sini, maka tulis di sini halaman 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya ya. Tetapi sebelum masuk ke contoh soal, kalian juga harus paham dulu konsep debit dan kredit. Di mana setiap kelompok akun, baik aktiva, kewajiban, modal, pembelian, penjualan, maupun beban, mempunyai posisinya masing-masing. Dan yang harus kalian tahu, debit itu belum tentu bertambah untuk semuanya. Begitupun dengan kredit, belum tentu berkurang untuk semua kelompok akun. Nah, posisi-posisi ini akan menentukan kalian dalam membuat jurnal umum. Maksudnya, aktiva ketika dia bertambah, maka posisinya ada di sebelah debit. Sedangkan ketika aktiva berkurang, berada di sebelah kredit. Berbeda dengan kewajiban atau hutang. Nah, kewajiban di sini ada dua ya, kewajiban jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk lebih rincinya, kalian boleh membuka materi kembali di pengelompokan akun sebelum persamaan dasar akuntansi. Di situ sudah rinci akun-akun apa saja yang masuk ke dalam kelompok harta, kewajiban, modal, pendapatan, maupun beban, seperti itu. Nah, setelah kalian paham betul konsep debit dan kredit di sini, barulah kalian bisa langsung praktik untuk membuat jurnal umum itu. Oke, kita langsung praktik ke soal latihan perusahaan jasa. Jadi, ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya jasa servis AC dengan nama Goodday, yang dimiliki oleh Tuan Goodman dan beralamat di Jalan Good Choice nomor 1 Kota Subang. Nah, perusahaan ini memulai kegiatannya sejak tanggal 1 Juli 2019. Adapun transaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2019, Mr. Goodman memberikan uang tunai sebesar 150 juta, mesin sebesar 25 juta, dan peralatan sebesar 75 juta. Sebelum kalian langsung membuat jurnal umum seperti ini, kalian pertama harus membuat analisis dulu. Seperti kas perusahaan itu bertambah. Kenapa? Karena kas perusahaan itu bertambah dari adanya investasi oleh Mr. Goodman. Sebesar berapa? Sebesar 150 juta. Nah, kas bertambah ini berada di sebelah debit. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh membuka konsep debit dan kredit. Kenapa cash atau kas bertambah di sebelah debit? Di sini kas itu masuknya
ke kelompok aktiva, khususnya aktiva lancar. Jika bertambah, dia berada di sebelah debit. Nah, yang kedua itu ada mesin. Mesin perusahaan juga bertambah. Dari mana? Dari investasinya Mr. Goodman. Sebesar berapa? 25 juta. Nah, mesin ini juga masuk ke kelompok aktiva, khususnya aktiva tetap. Sehingga mesin bertambah berada di sebelah debit juga. Nah, yang ketiga ada yang namanya peralatan. Peralatan perusahaan juga bertambah sebesar 75 juta dari investasinya Mr. Goodman, seperti itu. Equipment atau peralatan bertambah di sebelah debit karena equipment atau peralatan ini masuk ke kelompok aktiva, khususnya adalah aktiva tetap. Nah, setelah itu analisis kembali ketika kalian sudah menemukan posisi 3 akun ini berada di debit, ada satu akun lagi yaitu modal pemilik. Nah, kenapa kok ada modal pemilik? Karena ingat, di analisis setiap transaksinya modal perusahaan itu juga bertambah sebesar 250 juta berasal dari investasi Mr. Goodman, baik berupa uang tunai, mesin maupun peralatan. Totalnya sebesar 250 juta. Seperti itu. Modal perusahaan bertambah di sebelah mana? Di sebelah kredit. Oke, kita cek coba. Equity atau modal atau capital bertambah di sebelah kredit. Kalau sudah dianalisis, barulah kalian lebih mudah buat membuat jurnal umum seperti ini. Masukkan, ditulis dulu di akun dengan posisi di sebelah debit, ditulis di paling atas dulu. Yang ditulis itu debitnya dulu. Sebesar cash 150, mesin 25 juta, equipment 75, semuanya posisinya di debit. Sedangkan untuk owner equity atau modal sebesar 250 di sebelah kredit, seperti itu. Jangan lupa juga diisi untuk tanggalnya, seperti itu. Nah, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Pada tanggal 4 Juli 2019 dibeli perlengkapan servis AC 60 juta secara kredit dari CV My Dream yang beralamat di Jalan Samsul nomor 45 Subang. Nah, kita analisis dulu tuh transaksinya. Di mana? Di sini jelas sekali ada kata dibeli perlengkapan, berarti perusahaan itu habis beli perlengkapan, tapi dia nggak secara tunai, nggak pakai cash, seperti itu. Dia tinggal di sini kredit. Nah, pertama kita lihat dulu perlengkapan perusahaan atau sahabatnya itu bertambah karena adanya pembelian. Nah, pembelian di sini bisa pembelian secara kredit maupun secara tunai. Bisa berapa? 60 juta. Oke. Perlengkapan bertambah berada di sebelah debit karena perlengkapan ini atau sahabat ini ada di kelompok aktiva, khususnya aktiva lancar. Nah, analisis selanjutnya yang di sebelah kredit kira-kira apa? Kita lihat dulu nih. Kita itu beli perlengkapan secara kredit, berarti account payable atau utang kita bertambah karena membeli perlengkapan secara kredit sebesar 60 juta. Utang bertambah di sebelah kredit. Silahkan kalian boleh. Nah, kalau sudah, kalian boleh melanjutkan jurnal umum kalian, di mana kalian tulis dulu di sebelah debit berupa surprise sebesar 60 juta dan kreditnya adalah account payable sebesar 60 juta. Jangan lupa di sini ada tanggalnya, tanggal 4 Juli 2019.
Contoh soal yang ketiga. Ada transaksi tanggal 15 Juli 2019 menerima uang tunai dari hasil jasa servis AC sebesar 40 juta. Kita analisis dulu apa yang bertambah atau apa yang berkurang. Oke, di sini kita akan analisis. Yang pertama itu ada kasnya perusahaan itu bertambah. Kenapa? Karena kita itu menerima hasil penjualan jasa sebesar 40 juta. Berarti kasnya bertambah di sebelah debit. Ingat, kas itu ada di kelompok aktiva, khususnya aktiva lancar. Lalu sebelah kredit kira-kira apa ya? Oke, di sini ingat, karena satu transaksi itu minimal ada 2 akun. Ada yang di sebelah debit maupun di sebelah kredit. Dan nilainya harus balance seimbang seperti itu. Nah, kita analisis lagi nih, kita udah menerima uang kas sebesar 40 juta, kas perusahaan ditambah. Lalu ingat di sini nggak cuma satu keterangannya dari hasil jasa servis. Kalau dari hasil jasa servis artinya kita sudah melakukan penjualan jasa, sehingga pendapatan jasa kita juga bertambah di sebelah kredit sebesar 40 juta. Nah, pendapatan ini bertambah di sebelah kredit seperti itu. Lalu kalian boleh mengajukan lagi di sini tanggal 15 ada di sebelah debit 40 juta, akunnya adalah kas, sedangkan kreditnya adalah service revenue atau pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit sebesar 40 juta. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian kalian sudah mau memperhatikan penjelasan dari itu. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan. Terima kasih. Buat tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.